Shalom, selamat sore anak-anak Tuhan, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semua baik ya. Nah adik-adik, sore ini kita satukan hati pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam doa anak 6 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih setiamu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan anak-anakmu Tuhan. Kini pada sore hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu doa anak kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Engkau berkati kami semua Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Masih ada sukacita untuk memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita sama-sama mengatakan, berkat anugerah. Tuhan. Ayo sama-sama lagi mengatakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan.
kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kini adik-adik kita akan tiba, kita tenangkan hati pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan, aku siap, aku tahu dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap, siap, aku tahu, aku siap dan melakukan. Tahu, aku siap dan melakukan. Tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap, aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap, siap, aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap, siap, aku tahu, aku siap dan melakukan. Shalom adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang terbaik, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu memberkati kami, selalu Tuhan menolong kami. Saat ini tiba saatnya di dalam acara doa anak ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon pengertian Tuhan supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kemarin kita sudah mendengarkan minggu yang lalu ya, sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nisa mengenai kesombongan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sombong ya. Nah saat ini menyambung firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Nisa, Pak Ferry juga akan menyampaikan mengenai kesombongan. Kita akan mendengar cerita Alkitab yang ada di dalam Alkitab mengenai Goliat. Goliat ini adalah orang Filistin yang sombong. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 11. Pak Ferry akan membacakannya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapakah kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, saudara, adik-adik sekalian, ini kisah tentang Israel berperang melawan Filistin. Nah, kita melihat, kita pernah mendengar cerita setelah itu bahwa Daud akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan sebenarnya apa sih yang dilakukan Goliat.
Goliat ini tinggi hati dan sombong. Dia merasa hebat, dia merasa luar biasa dibandingkan tentara Israel. Sehingga ketika dia tampil dengan segala kemegahannya, segala kekuatannya, dia mengejek barisan Israel dengan membuat taruhan. Jika engkau menang, aku jadi hambamu, tapi jika engkau kalah, balik, kamu menjadi hambaku. Nah itu ya, jadi yang disampaikan oleh Goliat itu adalah perkataan yang sombong. Dia menantang barisan Israel. Mengapa sih Goliat itu sombong? Goliat sombong karena yang ayat yang keempat dikatakan di sana ya tingginya 6 hasta sejengkal. Adik-adik tahu 6 hasta sejengkal itu seberapa? 1 hasta itu 45 cm. 1 jengkal itu sekitar 23 cm. Jadi totalnya adalah 293 cm. Wah, Goliat tinggi sekali ya. Dengan badan yang tinggi itu ternyata belum selesai. Yang dipakai oleh Goliat juga ada ketopong. Ketopong itu helm perang. Lalu baju sirah. Baju sirahnya pun di sini dikatakan baju sirahnya bersisik. Berat baju sirahnya 5.000 sikal tembaga. Wah, 5.000 sikal tembaga itu sama dengan 57 kilo. Wah, 57 kilo berat sekali adik-adik. Berat sekali 57 kilo. Itu mungkin beratnya Bu Desi sekitar segitu, 57 kilo. Mungkin kurang dari itu. Lebih berat dari Bu Desi. Nah, berat sekali 57 kilo itu cuman baju sirahnya. Belum lagi selain baju sirah, dia memakai penutup kaki dari tembaga. Wah, pakai penutup kaki, kakinya di depannya ada kayak deker gitu ya. Penutup kaki dari tembaga dan di bahunya dia memanggul lembing tembaga. Lembing itu tombak, memanggul tombak. Nah, sedangkan gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Artinya gagang tombaknya itu pakai kayu yang sangat ulet, yang keras, yang tidak mudah dipatahkan. Terus kemudian mata tombaknya itu beratnya itu 600 sikal. Wah, 600 sikal besi beratnya. 600 sikal ini sekitar 3,4 kilo. Berat ya. 3,4 kilo itu hanya mata tombaknya saja. Lalu di depannya ada orang yang membawa perisainya. Wah, dia tinggi besar, terus kemudian dengan pakaian baju besi, lalu pakai ketopong, pakai deker, pakai perisai, bawa lembingnya yang bagus dan besar. Dengan peralatan yang sempurna seperti itu bagi seorang tentara, dia merasa bangga dan merasa bahwa dia bisa mengalahkan siapapun di antara orang Israel. Dia membanggakan dirinya sampai dia berani bertaruh. Kalau kamu kalah, kamu jadi hambaku. Kalau aku kalah, aku jadi hambamu. Wah, ini sangat sombong sekali. Bagi orang Israel ini adalah cemoohan. Bagi orang Israel ini adalah penghinaan. Tetapi kita lihat yang dilakukan oleh Goliat itu akan menjatuhkan dirinya sendiri. Karena apa? Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Di si Goliat ini, dia tinggi hati dengan badannya yang besar, dengan perlengkapan perangnya. Dia mengandalkan itu, yang diandalkan itu adalah badannya yang besar dan juga pakaian perangnya. Dan seolah-olah tidak ada yang bisa menang melawan dia. Bahkan ketika dia bertarung dengan Goliat ketika bertarung dengan Daud, ketika dia melihat Daud membawa namanya tongkat, ya, di ayat yang ke-43 pasal 17 mengatakan orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Ini yang dimaksud orang Filistin itu ya Goliat itu. Goliat berkata, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu
demi Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ini kata anjing ke aku ini seperti meremehkan Daud ya. Goliat meremehkan Daud. Anjing ke aku, kamu mendatangi aku dengan tongkat. Lalu dikutukilah Daud. Demi Allahnya orang Filistin dikutuki Daud. Nah, karena apa? Goliat sudah merasa hebat. Goliat merasa kekuatannya besar, hanya melawan anak kecil ingusan. Dikatakan di sini Daud itu kemerah-merahan. Pasti orang-orang Filistin dan juga Goliat sekalipun kalau mau taruhan yang besar pun mereka pasti berani. Karena apa? Yang dilawan adalah anak kecil, kemerah-merahan, Daud. Jadi ketika Goliat mengandalkan kekuatannya, ketika Goliat itu sombong, tinggi hati, merasa menang, merasa hebat, disitulah letak kehancuran Goliat. Akhirnya Goliat bertarung melawan Daud, kalah. Kenapa? Orang yang tinggi hati, orang yang sombong itu akan merendahkan orang lain. Nah, orang yang merendahkan orang lain itu tidak waspada terhadap orang tersebut. Dipikirnya Allah apa? Daud cuman seorang bekas gembala. Tapi dia tidak tahu bahwa Daud itu sering bertarung melawan singa, melawan beruang. Tidak tahu. Jadi dia terlena. Lalu Daud mengeluarkan jurusnya, jurus ketapelnya, jurus umbannya, lalu dilemparkan kena kepalanya Goliat. Goliat jatuh. Lalu dibunuh oleh Daud. Adik-adik, kesombongan itu akan mendahului kehancuran. Tinggi hati mengandalkan kekuatannya sendiri itu akan membuat orang itu akan hancur. Orang yang meninggikan hati, orang yang mengandalkan kekuatannya akan dihancurkan oleh Tuhan. Sedangkan orang yang rendah hati akan beroleh kehormatan. Adik-adik pilih yang mana? Mau yang tinggi hati, mau yang sombong mengandalkan kekuatan? Tentunya tidak. Kita ingin rendah hati, kita ingin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak mau sombong, tidak mau merendahkan orang lain karena kita semuanya sama. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh merasa hebat, merasa pinter, merasa kuat, terus mengandalkan kepintaran kita, kekuatan kita. Jangan ya adik-adik. Kita harus tetap rendah hati. Jadi mari kita rendah hati, mari kita tidak boleh merendahkan orang lain, tetapi kita harus mengasihi sesama kita, melayani sesama kita, dan kita terus berbuat baik bagi banyak orang. Karena apa? Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami ingin supaya kami memiliki sikap rendah hati, tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami dapat rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama kami. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama mengatakan lingkupiku dengan selap.
Baik adik-adik, mari kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa untuk gereja kita berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia, dan kita berdoa untuk orang-orang yang sakit dan juga orang tua kita, serta kita berdoa untuk Bu Ina dan Pak Ayun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami Engkau izinkan untuk beribadah bersama-sama melalui YouTube ini. Dan saat ini kami menyerahkan apa yang sudah kami naikkan kepadamu, biarlah Tuhan berkenan untuk menerima dan Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami mohon supaya terus Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan. Karena saat ini bangsa kami sedang ada cobaan dan ujian ya Tuhan yang terjadi atas bangsa kami mengenai ekonomi dan juga pandemi corona. Kami mohon supaya Tuhan akan memberkati bangsa kami, kuatkan bangsa kami melalui pemerintahan kami, supaya Tuhan akan memulihkan perekonomian di Indonesia ini ya Tuhan. Berkati Menteri Keuangan, berkati pemerintahan kami, berkati orang-orang yang berkecimpung di dalamnya supaya dapat memulihkan kembali perekonomian Indonesia. Kami juga berdoa untuk pandemi corona yang sampai saat ini masih ada di Indonesia. Kami mohon supaya Tuhan akan menolong pemerintahan dan juga aparat setempat, juga masyarakat saling membantu, saling bekerja sama untuk menekan virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk tim dokter, tim medis yang sudah bekerja keras untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena corona. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja. Tuhan berkati kebutuhan-kebutuhan gereja, berkati kerinduan Gereja Baptis Indonesia Immanuel Cabang Simolangit untuk memiliki peredam suara. Kami serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan akan menggerakkan kami semuanya untuk saling membantu sehingga terwujudnya peredam suara. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Lukasiono, berdoa untuk Pak Robert. Tuhan, kami mohon supaya terus Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka, kesanggupan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun mereka dalam kondisi yang lemah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang saat ini bekerja untuk menghidupi keluarga kami dan membayar sekolah kami. Kami mohon supaya Tuhan memberkati mereka semuanya, berikan kesehatan dan kekuatan mereka untuk dapat bekerja, untuk dapat mencari rezeki bagi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ayun dan Bu Ina yang juga menolong sekolah, membayar sekolah kami. Tuhan menolong mereka ya Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka dan juga kesehatan. Biarlah mereka terus dipakai Tuhan untuk menolong kami serta menolong orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Dan kami saat ini juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami, sekalipun kami harus bersekolah dengan cara online. Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati setiap pelajaran-pelajaran yang saat ini kami terima, anak-anak terima Tuhan. Kiranya terus berikan semangat bagi kami semuanya untuk belajar bersama. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mengakhiri doa anak pada sore hari ini. Kami serahkan segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.